Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan kita perlu tuntunan Roh Kudus untuk membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari sama-sama sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada kesempatan kali ini. Kembali kami boleh ada dalam hadirat Tuhan. Kami merasakan berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami di sepanjang hari ini. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan maksud dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yeremia pasal 5 dan 6. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Yeremia 6 ayat yang ke-27. Tertulis demikian. Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka. Saudara dikasih Tuhan, beberapa puluh tahun yang lalu, sebuah perusahaan mengharuskan para karyawannya yang terlambat datang di kantor untuk menuliskan alasan keterlambatan mereka. Awalnya buku yang berisi alasan terlambat itu mengandung berbagai ragam alasan yang bervariasi. Tapi lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Kalau orang yang pertama terlambat menuliskan alasannya, maka karyawan yang berikutnya yang terlambat akan menuliskan kata yang singkat yang mengandung arti sama dengan yang di atas atau yang sebelumnya. Ketika ada yang menulis alasan macet di jalanan, yang lain menuliskan sama. Suatu kali seorang karyawan terlambat karena istrinya melahirkan, dan ia adalah yang pertama datang terlambat pada hari itu. Di buku tersebut ia menuliskan, "Istri saya melahirkan." 18 karyawan lain yang datang terlambat sesudah dia menuliskan alasan yang sama. Kita manusia seringkali beralasan, dan alasan kita seringkali dibuat-buat serta tidak masuk akal. Terlebih lagi kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi pada umat Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Secara sadar atau tidak, mereka begitu sering beralasan dan berdalih untuk membenarkan dosa dan pelanggaran mereka. Dan mungkin hal ini juga sama dengan kita, saudara. Dalam Yeremia pasal 6 ayat 27 ini dikatakan, "Aku telah mengangkat engkau di antara umatku sebagai penguji. Engkau harus tahu bagaimana menyelidikinya dan harus menguji tingkah langkah mereka." Di pasal 5 dan 6 terdapat teguran-teguran Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Sebenarnya mendengar teguran terus-menerus akan membuat kita merasa capek. Tapi teguran tidak berhenti bagi bangsa Israel karena mereka tidak mau mendengar. Kalau kita juga tidak mau mendengar teguran Tuhan, jangan heran kalau kita terus mendapatkan teguran, peringatan dari Tuhan. Tuhan juga sebenarnya tidak mau menegur kita terus-terusan. Tuhan mau setiap orang dari umatnya mau bertobat, supaya teguran itu berhenti, dan selanjutnya berkat-Nya lah yang dilimpahkan secara terus-menerus. Tapi karena sikap pemberontakan terhadap firman Tuhan, maka peringatan dan teguran terus disampaikan. Dalam ayat ini kita membaca bahwa Yeremia diangkat Tuhan sebagai penguji umat Tuhan untuk menguji tingkah langkah mereka. Penguji merupakan suatu tugas yang tidak mudah, karena harus berhadapan dengan orang-orang yang akan diuji, yang seringkali tidak mau dinilai dan diuji kehidupannya. Patokan atau ukuran dari pengujian yang dilakukan oleh Yeremia adalah firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kehidupan kita sekarang ini, kita perlu memahami bahwa saudara dan saya, kita semua yang percaya kepada Kristus juga adalah penguji. Siapa yang kita uji, saudara? Pertama-tama adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua adalah kita menguji hal-hal di sekitar kita, berbagai perkara. Kita perlu menguji segala sesuatu, apakah itu berkenan dan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sebab ada banyak hal yang sekarang ini dilegalkan
dan diterima oleh masyarakat pada umumnya sebagai sesuatu yang sah dan tidak menyalahi aturan, padahal hal itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 tertulis, "Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Setiap kita hendaknya menjadi penguji-penguji terhadap segala sesuatu yang ada dan terhadap berbagai tren yang sedang terjadi. Jangan kita ikut-ikutan arus dunia, tapi kita hendaknya tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ujilah diri kita secara pribadi dengan firman-Nya, agar kita sendiri jangan sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak baik dan yang melawan perintah Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan buat kita saat ini, agar kita berfungsi sebagai penguji. Mungkin kita tidak perlu menguji orang lain, tapi mulailah dari diri kita sendiri. Ujilah diri kita, dan ujilah juga berbagai perkara yang ada di dunia ini. Sebab kita tidak hidup di dunia yang ideal. Ada saja hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Karena itu pakailah selalu pengukur yang mulia, yaitu firman Tuhan yang kudus dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami belajar dan menerima pesan firman Tuhan, agar kami bertindak sebagai penguji dalam kehidupan kami. Pertama-tama yaitu menguji diri kami sendiri, supaya kehidupan kami berkenan kepadamu, dan menguji berbagai perkara di sekitar kami, hal-hal yang ada di dunia ini, apakah berkenan kepadamu atau tidak. Sehingga dengan demikian kami senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan, terhindar dari berbagai hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup benar di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami senantiasa berjalan dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam ini, lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam keadaan sakit, penyakit, berbagai kebutuhan, agar Tuhan menjamah memberikan pertolongan, kesembuhan, dan jalan keluar bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan dan sukacita serta berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan selalu berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.